Oke, selanjutnya tentang nilai sudut pada fungsi trigonometri yang bukan merupakan sudut-sudut istimewa. Sama seperti sebelumnya, hal yang harus kita perhatikan yaitu pada koordinat kartesius karena kita akan melihat letak kuadran pada fungsi trigonometri tersebut. Bermula dari 0 derajat menuju 90 derajat, ke 180 derajat, 270 derajat, kemudian ke 360 derajat. Pada kuadran pertama, jika pada soal yang ditanyakan adalah sudut di antara 0 derajat menuju 90 derajat, berarti rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus pada saat kuadran 1, yang dimana rumusnya adalah 0 derajat ditambah dengan theta. Nah, theta ini merupakan sudut yang ditanyakan oleh soal. Kemudian pada kuadran kedua ini rumusnya akan berlaku jika sudut tersebut berada di antara 90 derajat menuju 180 derajat, yang mana rumusnya adalah 180 derajat dikurang dengan theta. Untuk kuadran ketiga, rumus yang bisa kita gunakan 180 derajat ditambah theta. Nah, sudut tetanya ini hanya berlaku jika sudutnya berada di antara 180 derajat menuju 270 derajat. Terakhir, pada kuadran 4, itu berada pada sudut-sudut di antara 270 derajat menuju 360 derajat. Rumus yang bisa kita pergunakan adalah 360 derajat dikurang dengan theta. Keempat rumus ini harus kita ketahui dan bisa kita aplikasikan pada saat soal-soal di mana fungsi trigonometri tersebut tidak bernilai sudut-sudut istimewa. Nilai sudut sin kostan atau fungsi trigonometri yang bukan sudut istimewa, ada 3 hal yang harus kita pahami dan dimengerti. Hal yang pertama yaitu tanda positif pada kuadran. Nah, tanda positif pada kuadran tadi sudah kita bahas sebelumnya, di mana bisa kita tarik kesimpulan pada kuadran 1 yang bernilai positif itu hanya sin theta, cos theta, dan tan theta saja. Untuk kuadran kedua, sin theta, kuadran ketiga, tan theta, dan kuadran keempat adalah cos theta. Hal kedua yang harus kita pahami yaitu rumus pada kuadran. Nah, ini yang sebelumnya dijelaskan tadi. Rumus untuk kuadran 1 itu adalah 0 derajat ditambah theta. Kemudian untuk kuadran kedua 180 derajat dikurang theta. Kuadran ketiga 180 ditambah theta. Dan kuadran 4 adalah 360 dikurang theta. Setelah kita tahu tanda positif ataupun rumus yang akan kita gunakan pada soal yang bukan merupakan sudut istimewa, kita juga tidak boleh lupa sudut-sudut istimewa, karena jika kita sudah menggunakan rumus pada kuadran ini, kita akan membentuk sudut istimewa, di mana sudut-sudut istimewa tadi dapat kita simpulkan bahwa sin theta ini adalah nilai-nilai dari sudut istimewanya, kemudian ini nilai-nilai sudut pada cos theta, dan ini nilai sudut istimewa pada tan theta. Supaya lebih dimengerti lagi, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, untuk contoh 1, misalkan soalnya itu adalah sin 150. Nah, 150 itu bukan merupakan sudut istimewa, tetapi melainkan sudut yang terletak di antara 90 derajat ke 180 derajat. Maka sudut 150 derajat ini bisa kita kategorikan sebagai sudut yang berada di kuadran kedua. Karena dia berada di kuadran kedua, maka kita juga harus mengetahui tanda apa yang hanya berlaku pada positif negatif di kuadran kedua.
Nah, ternyata pada kuadran kedua itu yang bernilai positif hanya sin theta saja. Berarti karena soalnya kebetulan juga sin, maka nilai dari sin 150 ini akan bernilai positif. Nah, ini dijelaskan kembali, karena sin theta berada di kuadran kedua, maka nilai sin akan bernilai positif karena kebetulan soal juga menanyakan tentang soal sin. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi yaitu rumus yang kita gunakan pada kuadran kedua. Nah, ini beberapa rumus pada kuadran. Karena yang kita butuhkan rumus pada kuadran kedua, maka yang kita gunakan hanya 180 derajat dikurang theta. Nah, atau bisa kita tuliskan menjadi sin 150 itu akan sama dengan sin 180 dikurang 150. Nah, kan rumusnya 180 dikurang theta. Nah, tetanya inilah yang kita ganti dengan soal yang diketahui. Karena soal yang diketahui adalah 150, maka yang dikurangi adalah 150. Sehingga nilai dari 180 dikurang 150 adalah 30. Maka arti sin 150 ini sama dengan sin 30. Di mana nilai dari sin 30, kalau kita kembali melihat tabel sudut-sudut istimewa pada sin, itu bernilai setengah. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, cos 240. Sama ya, sudut 240 itu juga merupakan bukan sudut istimewa. Nah, lihat lagi 240. 240 ini berada di antara 180 menuju 270. Karena dia berada di antara 180 menuju 270, maka sudut 240 ini berada di kuadran ketiga. Kemudian kita lihat lagi tanda positif negatifnya. Kita lihat apakah kuadran ketiga cos bernilai positif. Nah, ternyata yang bernilai positif pada kuadran ketiga hanya tan theta saja. Berarti nilai cos pada 240 ini nanti akhirnya akan bernilai negatif. Kemudian yang kita perhatikan lagi adalah rumus pada saat kuadran ketiga. Ini beberapa rumus pada beberapa kuadran. Karena yang ditanyakan adalah kuadran ketiga, berarti yang kita lihat hanya rumus pada saat kuadran ketiga. Nah, di sini rumusnya adalah 180 ditambah theta. Nah, di sini akan ditarik kesimpulan cos 240 derajat itu akan sama dengan negatif cos 240 derajat. Nah, kenapa ini menjadi negatif? Karena dia berada di kuadran ketiga. Pada saat kuadran ketiga, cos tidak positif, tetapi hanya tan yang bernilai positif. Makanya di sini berganti menjadi negatif. Kemudian rumusnya adalah 180 derajat ditambah theta. Nah, tetanya di sini bukan berarti nilai yang ada pada soal yang kita masukkan, tetapi berapakah tambahan sudut yang bisa kita gunakan sehingga dia menjadi sudut yang ditanyakan pada soal. Itu pengecualian untuk kuadran ketiga. Nah, karena yang diketahui atau yang ditanyakan pada soal adalah 240 derajat, maka supaya 180 ditambah berapakah menjadi 240 derajat, nilai tetanya adalah 60. Berarti ini akan berganti menjadi min cos 60 derajat. Di mana cos 60 kalau kita lihat pada tabel sudut istimewa pada cos bernilai setengah. Karena dia ada negatif,
maka ini dikali dengan negatif. Yang mana nilai cos 60,5 dikali dengan negatif berarti menjadi negatif 1/2 atau negatif setengah. Oke, contoh berikutnya. Tan 330. Pada tan 330, ingat lagi, 330 juga bukan merupakan sudut istimewa tetapi merupakan sudut di antara 270 menuju 360, di mana itu terletak pada kuadran keempat. Sama hal pertama yang harus kita perhatikan adalah tanda positif atau negatif pada kuadran keempat. Kita lihat lagi. Kuadran-kuadran yang hanya nilainya positif, ternyata pada kuadran keempat yang nilai positif itu hanya berlaku untuk cos theta saja. Jadi, karena soal menanyakan tan, sedangkan pada kuadran 4 itu yang positif hanya cos, maka tan 330 ini nanti nilainya pasti negatif. Kemudian yang berikutnya kita melihat rumus dari perubahan sudutnya pada kuadran keempat. Kita lihat. Nah, pada kuadran keempat, rumus yang bisa kita gunakan adalah 360 dikurang theta. Langsung saja kita tarik kesimpulan. Tan 330 derajat itu akan sama dengan negatif tan 330, di mana min tan 360 derajat dikurang 330. Nah, yang berlaku tidak memakai theta yang ada pada soal itu tadi seperti contoh sebelumnya, itu untuk kuadran ketiga. Sedangkan untuk kuadran 1, 2, dan 4, theta yang kita gunakan adalah theta yang diketahui pada soal atau yang ditanyakan. Sehingga di sini min tan 360 derajat dikurang 330 derajat menjadi min tan 30 derajat. 30 derajat ini berasal dari 360 derajat dikurang dengan 330 derajat. Karena tan 30 derajat, kalau kita lihat pada tabel sudut istimewa tan, itu bernilai 1/3 akar 3. Karena di sini dikalikan dengan negatif, sehingga hasil yang didapati adalah min 1/3 akar 3.